Pak, gimana untuk tanah yang diambil dari para koruptor itu nanti skemanya bagaimana? Misalnya untuk siapa dan siapa yang akan bangun Pak kira-kira? Oke, gini, kita anggaran terbatas, rakyat yang membutuhkan rumah banyak. Kalau mengandalkan anggaran negara saja pasti tidak cukup, ya. Kenapa? APBN 2024 tuh 14 triliun, itu cuma 200 berapa rumah, 200.000 rumah, lebih 250.000 rumah. Anggaran 2025 turun jadi 5 triliun. Nah, tentu pilihan saya sebagai menteri, apakah hanya membangun yang ada di APBN itu? Yang pasti akan jauh daripada yang direncanakan oleh Presiden Prabowo yang berencana membangun 3 juta rumah. Nah, 3 juta rumah itu ada yang dibangun oleh negara, ada oleh developer, dan ada oleh masyarakat sendiri. Nah, tentu sebagai menteri saya tidak mau pasrah dengan keadaan itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Salah satunya saya meyakinkan, misalnya Jaksa Agung yang paling konkret, dia ada dari satu case korupsi aja di Banten ada 1.000 hektar, ya diserahkan kepada Departemen Keuangan, yaitu Dirjen Kekayaan Negara. Saya sudah bicara dengan Dirjen Kekayaan Negara, nanti dari situ ke bank tanah. Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya, karena bukan kewenangan saya. Ingat baik-baik ya. Tapi saya punya rencana begitu. Nah, kalau disetujui oleh teman-teman saya di kabinet yang lain, ya, dan juga sudah saya sampaikan kepada Presiden Prabowo, tentu kita bisa dapat dari tanah-tanah sitaan itu, tanah koruptor buat rakyat kecil. Salahnya di mana? Kan gitu. Nah, siapa yang berhak dapat? Tentu adalah, menurut saya, adalah orang-orang yang berpenghasilan rendah. Ya, sedapat mungkin itu adalah rumah pertama. Rumah pertama dari orang yang selama ini mungkin masih kontrak atau masih sama orang tuanya atau bagaimana. Sedapat mungkin begitu. Nah, siapa itu? Menurut saya, contoh misalnya ASN dengan yang gaji rendah, guru-guru, ya, tentara itu yang prajurit itu yang tamtama masih banyak yang nggak punya rumah, ya, gitu. PNS yang nggak punya rumah masih banyak. Nah, kalau mereka itu saya anggap slip gajinya ada. Kalau mereka mendapatkan tanah dari negara, dari tanah koruptor itu bisa dijadikan jaminan. Ditambah lagi mereka punya slip gaji. Itu sangat bankable. Bankable artinya apa? Memenuhi syarat dari bank untuk mendapatkan kredit. Nah, itu pikiran saya bagi siapa yang berhak dapat. Di luar itu kita juga mengembangkan bagaimana gotong royong, ya, gotong royong memberikan perumahan bagi rakyat. Dari siapa? Dari pengusaha-pengusaha besar. Saya sudah dapat dari 6 guru besar, dari Pak Antoni Salim, Pak Agwan, Pak Franky Wijaya, Pak Fuganto, dari Pak Prayogo Pangestu, dari Pak Boy Tohir, ya, dengan grupnya, ya. Ada Adaro, ada Salim, ada Sinarmas, ada Sedayu, ya, ada Brau. Dan mereka membangun rumah. Contohnya apa? Contoh 1 November kemarin saya menghibahkan tanah saya dari perusahaan saya 2,5 hektar lebih. Yang bangun adalah Agung Sedayu. Yang isi rumahnya Agung Sedayu. Buat siapa? Buat rakyat kecil. Siapakah rakyat kecil itu? Tentu kita mesti koordinasi dong dengan aparat setempat, aparat yang misalnya ada di situ, kepala daerah. Kita dong, nanti kita bikin tim untuk memetakan, karena pasti yang minta lebih banyak daripada suplainya. Nah, supaya orang tepat, nah tentu ekosistemnya harus dibuat yang baik, ya, supaya rumah itu jadi produktif. Tadi ada mungkin TNI, Polri, ada guru, ada mungkin milenial, kan begitu. Nah, seperti kita mungkin ada yang ingat waktu saya ke rumah susun di Pasar Rumput, ada yang ikut nggak? Nah, bisa tahu di situ bagaimana kita datang ke DKI dengan Pak Tito Mendagri, karena waktu itu sedang dipasarkan 3,5 juta per bulan. Menurut saya itu bukan targetnya buat orang miskin atau orang di bawah. Kalau 3,5 juta sebulan nggak sanggup. Akhirnya kita diskusikan, diturunkan hari itu, ya, bagaimana angkanya keluar. Jadi kalau nggak salah sekitar 1,1 atau 1,2 sampai sekitar 2 juta. Itu ada negara harus hadir. Nah, kita juga sedang mendata banyak sekali rumah-rumah susun yang tidak dihuni. Padahal rakyat yang butuhkan banyak. Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya, mondolnya semoga kita bisa
buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, kita contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan supaya bisa masuk ke rumah susun. Dan di rumah susun itu mereka diberikan pelatihan yang sederhana, apakah memasak, apakah potong rambut, untuk diri mereka survive, supaya mereka juga tidak terus-terusan ada dalam kemiskinan dan kesusahan. Nah, itulah menurut saya negara hadir. Nah, kita membuat itu gitu. Nah, mudah-mudahan akhir bulan ini kita udah bisa launching, ya, mulai dengan Bandung atau mulai dengan Jakarta. Artinya ada skema subsidi baru nanti? Kalau subsidi baru itu memberdayakan apa yang sudah ada. Apakah anggurannya ada di Mensos? Ada. Apakah rumahnya ada? Ada. Ini kan bagaimana kita memanage apa yang ada. Karena ternyata banyak aset-aset negara yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Buktinya apa? Ya buktinya banyak rumah susun yang kosong, sementara rakyat masih membutuhkan. Ya, nanti kalau skema-skema banyak bentuknya. Ya, skema-skema itu banyak bentuknya dan juga mesti bisa diterima oleh rakyat kecil dan juga oleh dunia usaha supaya bisa jalan skema-skemanya. Skema itu jangan kaku, yang penting sesuai aturan, dan bagi saya yang penting 3. 1, dia bermanfaat bagi negara, 2, bermanfaat bagi rakyat, 3, bagi dunia usaha supaya bisa jalan. Jadi kita bikin skema aturan itu dasarnya harus 3 itu. Apa sih manfaatnya bagi negara, bagi rakyat, dan bagi dunia usaha? Tapi dari 3 juta itu sudah ada hitungannya Pak untuk multiplier efeknya mulai tahun 2025-nya? Ya, kita harus yakin dengan properti itu tuh ada ratusan industri yang terafiliasi. Ada cat, ada ubin, ada lampu, ada kaca, ada semen, ada pasir, ada batu, dan sebagainya. Ini akan menggerakkan ekonomi Indonesia. Nah, tapi saya mulai tentu seperti tadi kalau dengar, kita prioritaskan dari yang bawah. Karena negara ini tentu harus hadir menurut saya. Kita urus dulu yang di bawah. Tapi bukan berarti kita tidak mengurus yang tengah. Saya udah ketemu dengan yang besar. Tadi kan saya jelaskan, misalnya ada yang bangun di Maja, apa kesulitannya? Kereta apinya stopnya 12 kali. Kan kita nanti ngomong sama Menteri Perhubungan, boleh nggak stop? Langsung aja bikin kereta api dari Jakarta ke Maja. Itu menghemat waktu berapa? Mungkin 1 jam lebih. Efisien nggak? Efisien. Itu kan bagaimana kita mengelola. Ya kan? Nah, kita harus gunakan pengalaman pikiran kita termasuk masukan kritik untuk mengelola negara ini dengan baik. Itulah salah satu bagaimana kita membuat industri perumahan itu jadi lebih mudah. Belum tadi yang 5% di daerah. Bayangin kalau 5% itu tidak dipungut lagi. Tapi kan itu tentu bagi rumah rakyat. Ya kalau bagi rumah yang besar ya wajar lah, ya enggak? Nah, kita harus ada keberpihakan. Jangan yang udah kecil, udah rakyat masih juga dipungutin. Dan saya udah ngomong sama Pak Mendagri dan bupati se-Indonesia, oke. Saya pikir kita negara itu hari ini ya begitu, buat yang kecil kita ya, kalau yang sedang menengah ya atas ya wajar dong. Bapak kalau soal FLPP, kan kata Bapak lebih baik tahun depan tuh lebih ditambah lagi ya Pak. Ya. Kira-kira berapa nih Pak yang? Ya kita hitung kemampuan banknya, kemampuan negaranya, dan kita pikirkan solusinya. Kalau negara mampunya sekian, banknya sekian, ada nggak kita cari investment? Jadi kita nggak boleh berhenti berpikir dan berusaha, kan gitu. Nah, kita memastikan kita kan dengan investor kita akan kasih lihat, ini peraturan dari 45 hari jadi 15 hari. Ini pajaknya di daerah turun 5%. Kita doain nanti pajak-pajak di pusat bisa turun lagi. Apakah itu tidak membuat investor tertarik? Waktunya diperpendek dan pajaknya dikurangi atau dihilangkan. Tanahnya ada potensi sebagian gratis karena dari sitaan. Jadi kita melakukan berbagai hal, ada 4 ya. 1, tanahnya tadi ada dari sitaan atau dari akhirnya outputnya nanti murah atau gratis. Ya, yang kedua efisiensi. Efisiensi di perusahaan besar biasa. Makanya negara kita sering kalah gitu dengan perusahaan-perusahaan. Tadi saya udah kasih contoh. Kenapa negara kalau perusahaan itu biasa dia efisiensi, masa beli semen 100 miliar, 200 miliar ada diskon dong. Nah, kalau diskon semennya, catnya, lantainya, dia punya buat saluran airnya. Kalau itu kita bisa kasih diskon, harga rumahnya turun nggak? Kalau harga turun berarti rakyat diuntungkan nggak? Kita harus pakai itu. Yang bagus-bagus di dunia usaha kita gunakan buat rakyat. Jangan kita sudah tahu itu bisa dilakukan, kita tidak kerjakan. Kalau ada aturan yang menghambat, kita rubah aturannya. Jangan aturannya yang menghambat untuk berbuat baik buat rakyat. Yang salah aturannya, ya kita rubah aturannya gitu. Ya kan? Masa kita udah tahu itu menghambat kita nggak mau rubah?
Oke, udah ya.